البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang dua kaidah pokok yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala secara tersirat, yaitu tidak disebutkan secara tegas. Dalam perkataan beliau, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan perkataan beliau, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menarik dua kaidah penting dalam agama kita dari perkataan ini? Indak ya Ridwan. Baik, ahsanta. Kaidah yang pertama berarti apa? Kullu ma amara Allah bihi aw madaha aw athna alaih fahuwa ibadah. Itu semua perkara yang Allah perintahkan atau Allah puji atau Allah sanjung orang yang melakukannya, maka itu adalah ibadah. Saya ulangi, tadi ada yang kurang. Kullu ma amara Allah bihi aw madahahu aw athna ala man fa'alahu fahuwa ibadah. Semua perkara yang Allah perintahkan atau Allah puji hal itu atau Allah sanjung orang yang melakukannya, maka itu adalah ibadah. Contohnya misalnya yang Allah perintahkan apa? Indak ya Zakaria, perkara yang Allah perintahkan misalnya apa? Had dalil. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas ini perintah, menunjukkan itu ibadah. Au madahahu, atau yang Allah puji. Contohnya apa? Umair. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah misalnya. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi pujian apa? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Juga pada hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Yad'u syahwatahu wa akalahu. Naam. Wa akalahu wa syurbahu min ajli. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Baik. Juga sabda Nabi, wa salatu nurun. Ini pujian untuk suatu perbuatan. Salat itu adalah cahaya, pujian. Naam. Adapun untuk yang ketiga, as-sana ala man fa'alah. Sanjungan atas orang yang melakukannya ini sangat banyak. Ya tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti taubat itu ibadah, tatahur bersuci itu ibadah, dan seterusnya. Paham? Kaidah yang kedua yang kita petik dari perkataan Syekhul Islam apa tadi?
Berarti apa? Maka nasarfuhu lillahi ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirik. Apa saja yang ketika diarahkan kepada Allah itu merupakan ibadah, maka tatkala diarahkan kepada selain Allah merupakan syirik. Itu jelas. Nah, dua kaidah ini ikhwani fillah yang secara tersirat bisa kita petik dari kalimat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam matan tersebut. Seperti misalnya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, perintah untuk mengarahkan doa kita kepada Allah semata. Berarti ketika pengarahan doa kepada Allah itu adalah ibadah, maka kalau doa diarahkan kepada selain Allah jadinya apa balusan? Jadinya syirik jelas. Naam. Baik. Kemudian kemarin kita telah mempelajari juga tentang apa makna syirik dan makna kufur. Baik. Apa itu syirik? Indak Aba Muhammad. Baik. Sarfu syai'in mimma yakhtasullahu bihi li ghairihi. Naam. Itu memalingkan sesuatu dari hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Sawa'un fir rububiyah awil uluhiyah awil asma wa sifat. Baik itu pada rububiyah atau uluhiyah maupun asma wa sifat. Ini syirik secara umum. Termasuk di dalamnya jelas beribadah kepada selain Allah. Mengarahkan ibadah, mengarahkan doa kepada selain Allah. Dan ini telah kita lewati penjabarannya dan perinciannya, diingat-ingat kembali. Sekarang kekufuran. Nah, kekufuran apa kemarin pengertiannya? Indak Syahrul. Nah, tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau beriman dengannya. Ada muqabulil haq wal iman bih. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam wal kufru adamul iman. Ya, kekufuran adalah ketidakadaan iman. Itu namanya kufur. Dan kufur terbagi menjadi berapa? Aba Mujahid? Menjadi dua, yaitu terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Kufur akbar ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kufur asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi terjatuh dalam dosa besar. Nah, kemarin kita baru sampai pada jenis-jenis kufur akbar. Apa saja yang telah kita ambil, Pak Agus? Kufur ingkar, kufur pembangkangan, kufur iba, kufur iba wal inad, kufur keengganan dan pembangkangan. Kemudian yang ketiga, sudah belum? Belum. Nah, kita baru mengambil dua jenis, yaitu kufur ingkar. Seperti apa? Pengingkaran orang-orang kufar Quraisy terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu tentang kebenarannya. Sedangkan kufur iba wal inad, enggan dan pembangkangan, contohnya seperti apa, Abu Abdillah? Contohnya dari orang-orang atau makhluk yang dihukumi kafir masuk jenis ini, kufurnya siapa?
kufurnya Fir'aun, iba wal inad, karena mereka tahu tentang kebenaran Nabi kita Muhammad, kebenaran apa? Siapa? Nabi Musa. Dan juga yang sangat jelas tentang apa? Tentang kufurnya iblis. Karena dalam ayat aba wastakbar, iblis enggan untuk apa? Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kufurnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Padahal mereka tahu, ya Pak. Nah, mereka tahu. Baik. Dan ini contoh yang lebih bagus daripada kufurnya Fir'aun. Nanti kufurnya Fir'aun akan lebih tepat untuk kufur juhud. Walaupun memang biasanya kawan, pada orang-orang kufar ini, jenis-jenis ini, saling apa? Saling terkait. Seperti apa? Seperti iblis masuk pada kufur apa? Aba. Kemudian juga apa? Istikbar. Aba wastakbar. Nah, sekarang masuk pada jenis kufur yang ketiga, yaitu kufrul juhud. An ya'rifa biqalbihi wa la yuqirra bilisanih. Ini kriteria atau pengertian kufur juhud. Bahwasanya kufur juhud adalah kekufuran dari seseorang yang dia tahu dengan hatinya tapi tidak mau mengakui dengan lisannya. Hatinya tahu, yakin, tapi apa? Lisannya tidak mau mengakui. Maksudnya bagaimana, kawan? Yaitu, mereka ini yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Tapi enggan. Tapi apa? Tidak mau mengakui itu. Ini namanya juhud, tidak mau mengakui. Seperti tentang apa? Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka enggan, atau mereka memang hampir sama sih. Tayyib. Berarti apa? Mereka menolak apa yang dibawa oleh Musa dalam keadaan hati-hati mereka itu yakin. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak mau menerima? Karena kezaliman dan keinginan tinggi di muka bumi. Jadi kufurnya Fir'aun beserta bala tentaranya mansus dalam ayat ini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Kufur juhud. Demikian pula pada surat Al-An'am. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Jadi umat kufar Quraisy, ikhwani fillah, Allah katakan di sini, kami telah tahu wahai Muhammad bahwasanya perkataan mereka itu membuatmu sedih. Tapi Allah menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak mendustakan kamu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu juhud, yaitu menolak, tidak mau mengakui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur juhud ini biasanya apa? Dari orang-orang yang sudah tahu, hatinya yakin, tapi apa? Tapi tidak mau mengakui. Oleh karena itulah, siapa saja yang kemudian tidak mau mengakui kewajiban perkara-perkara yang telah
jelas akhwani fillah di dalam agama ini yang tidak mungkin seorang pun jahil terhadapnya, seperti misalnya kewajiban salat. Salat 5 waktu itu wajib bagi setiap muslim. Seorang yang baru masuk Islam saja tahu, bahkan orang-orang di luar Islam tahu kewajiban kaum muslimin apa? Salat 5 waktu. Sehingga kalau kemudian seorang muslim mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, maka masuk kategori apa? Kufur juhud. Nah, kufur juhud, dan ini ijma tentang kekufurannya kalau sampai meyakini tidak wajibnya hal tersebut, tidak wajibnya salat, tidak wajibnya puasa Ramadan, ini kafir. Kemudian kebalikan kufur juhud akhwani fillah, kufrun nifaq. Yang keempat, kufrun nifaq, yaitu an yakfura biqalbihi wa yuqirra bilisanih. Dia kufur dengan hatinya, hatinya tidak mau mengakui, hatinya tidak beriman, tapi lisannya mengakui. Dan sebagaimana orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah, mereka kafir. Bahkan ancamannya apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berada di kerak paling bawah dari api neraka. Dan berhubungan dengan mereka ini turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, antara manusia, may yaqulu amanna billah, ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman, mereka itu kafir tetapan. Dan ijma' di kalangan para ahli tafsir ikhwani fillah bahwasanya ayat ini turun pada kaum dari ahli nifaq, sebagaimana ditegaskan ijma' ini oleh Ibnul Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Di surat apa ini? Indak Rifki. Nah, di awal-awal Al-Baqarah. Kufur yang kelima, kufrut takdzib. Kekufuran yang berupa apa? I'tiqadu kadzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bih. Keyakinan tentang kedustaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang beliau khabarkan. Ini namanya kufrut takdzib. Mendustakan khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang dalam hatinya tidak ada pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, maka jatuhnya dalam kufrut takdzib. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannam matwan lil kafirin." Surat apa ini? Indak Talha. "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba." Tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, atau mendustakan kebenaran lamma ja'ah, tatkala kedustaan itu datang kepadanya. Kemudian ditegaskan, alaysa fi jahannam matwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam itu tempat kembali orang-orang kafir. Al-Ankabut di akhir-akhir, sebelum akhir. Nah, dan takdzib dikatakan oleh Syekhul Islam ikhwani fillah akhassu minal kufri, wa takdzibu akhassu minal kufri. Fakullu mukadzibin lima ja'at bihir rusul fahuwa kafir wa laisa kullu kafirin mukadziba.
Yaitu pendustaan itu lebih khusus daripada kekufuran. Maksudnya apa? Semua orang yang mendustakan hal-hal yang Rasulullah datang dengannya, maka itu kafir. Tapi tidak semua kafir itu mendustakan, paham? Karena banyak orang-orang kafir membenarkan tapi jatuh dalam kekufuran. Seperti apa? Seperti kufur juhud tadi, membenarkan dengan hatinya tapi tidak mau mengakui. Kufur yang keenam, kufur syak. Kufur syak, yaitu keraguan-raguan. Di mana seseorang ikhwani fillah taraddud wa adamul jazm bi sidqihi wala bi kadhibi. Lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keraguan-raguan dan tidak bisa memastikan tentang benar atau dustanya hal-hal yang Rasulullah datang dengannya. Seperti misalnya apa? Rasulullah memberikan khabar tentang hari kiamat, adanya hari kiamat. Kemudian dia ragu-ragu, apa ya ada hari kiamat? Apa benar orang kok mau dibangkitkan? Tapi dia tidak mendustakan, juga tidak yakin. Nah, ini kufur syak. Dan kufur syak ini sangat dekat keadaannya dengan orang-orang munafikin. Nah, karena sifat mereka wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Orang-orang yang minta izin, ingin keluar dari berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati-hati mereka itu ragu-ragu, tidak percaya penuh kepada Nabi. Nah, ini yang menjadikan mereka apa? Terjatuh dalam kemunafikan, karena ada keraguan-raguan. Nah, karena itulah jangan sampai seorang muslim pada dirinya ragu pada hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, yakin. Kita disuruh untuk memakmurkan masjidnya, yakin. Dan bahwasanya siapa saja yang menunaikan ibadah akan Allah jaga. Jangan ragu. Nah, kemudian yang ketujuh, kufrul i'rad. Yang dimaksud dengan i'rad adalah as-sudud wa tawalli tam 'anil nadhar fi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berpaling secara sempurna dari memperhatikan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mau belajar sama sekali, tidak mau memikirkan tentang agama ini. Allah katakan tentang orang-orang yang seperti ini, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Surat apa ini? Indak Humam. Taib, surat Al-Ahqaf. Orang-orang kafir terhadap apa-apa yang mereka diperingatkan berpaling, tidak mau. Kemudian yang ke-8, ikhwan, atau ada faedah penting berhubungan dengan hal ini dalam Durarus Saniyah, yaitu batasan i'rad yang menjadikan pelakunya kafir. Dhabitul i'rad al-mukaffir huwa al-i'rad an ta'allumil asli alladhi yadkhulu bihi al-insan fil Islam. Yaitu kriteria atau batasan i'rad yang menjadikan pelakunya kafir, yaitu berpaling dari mempelajari pokok-pokok yang menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Contohnya apa? Tidak mau belajar la ilaha illallah. Maknanya tidak mau dia mempelajarinya.
Baik. La tarkul wajibati wal mustahabbat, bukan sekedar berpaling dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah. Ini tidak. Tapi yang dimaksud berpaling yang sampai menjadikan pelakunya kafir, yaitu berpaling tidak mau mempelajari pokok-pokok agama ini yang menjadikan dia masuk Islam. Kemudian yang kedelapan, kufrus sabbi wal istihza. Ini yang terakhir. Kufur yang berupa caci makian dan olok-olokan terhadap agama ini maupun terhadap Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Orang-orang munafikin, ketika engkau tanya mereka, maka mereka mengatakan, sungguhnya kami ini hanya bermain-main dan bincang-bincang untuk mengisi waktu di jalan, sebagaimana sebab yang disebutkan dalam hadis, kenapa mereka sampai mengejek Rasul dan para sahabat, mengatakan kami tidak mengetahui orang yang paling tamak dalam makan, paling pengecut ketika perang, melebihi Muhammad dan para sahabat. Jadi olok-olokan. Taib disampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ayat ini. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta uzur. Walaupun kalian sekedar bermain-main, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka hati-hati dari menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Dan sungguh ikhwani fillah, pada zaman sekarang terkadang seseorang tidak terasa masuk dalam sisi ini, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan, dan ini perbuatan kufur. Dari kedelapan jenis kekufuran ini, ikhwan, mana yang paling banyak ada pada musuh-musuh dakwah para rasul? Mayoritasnya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya jenis yang mendominasi pada kekufuran musuh-musuh para rasul adalah jenis yang kedua, yaitu apa? Kufrul iba wal inad. Beliau katakan dalam Madarijus Salikin, wa hadzal naw' huwal ghalibu ala kufri a'da'ir rusul. Jenis ini yaitu kufur keengganan dan kufur pembangkangan, enggan dan membangkang. Ini adalah mayoritas kekufuran musuh-musuh para rasul, Yahudi, Nasara, Iblis. Demikian pula paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, enggan, fa'aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ini faedah bahwasanya mayoritas kekufuran musuh-musuh para rasul jenis kufur apa? Berarti indak mukasyah, kufur keengganan dan pembangkangan, iba wal inad. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Pahami dengan baik dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh dalam cabang-cabang kekufuran. Adapun kufur asghar, afanillah, maka semua kemaksiatan yang datang nas dalam syariat kita dengan
dengan lafaz kufur. Nah, atau yang diistilahkan juga dengan kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran. Ini maksudnya kufur asghar, dan hukumnya hukum kabair, hukum dosa besar. Seperti misalnya apa? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, mencaci maki seorang muslim itu merupakan perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu merupakan kekufuran. Kekufuran yang dimaksud di sini kufur duna kufrin, selama dia tidak menghalalkan membunuh seorang muslim. Kalau sampai dalam hatinya yakin, itu apa? Meyakini halal saja membunuh seorang muslim, tidak ada larangan. Nah, ini kufur setelah dia tahu bahwasanya Allah melarang membunuh jiwa muslim. Tapi biasanya mereka tahu membunuh sebenarnya tidak boleh, cuman karena hawa nafsu, sehingga masuknya kufrun duna kufrin, masuknya dalam dosa besar. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.